Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Habibah SPDI, asal dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang beriman kepada sifat wajib Allah. Allah adalah zat yang maha agung dan maha sempurna. Tidak ada yang mampu menandingi keagungan zat Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk pastilah berbeda zatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah tidak terdiri dari unsur-unsur dan juga bagian-bagian. Oleh sebab itu, kita dilarang untuk memikirkan zat dan bentuk Allah. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil, beserta sifat jaiznya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sifat wajib bagi Allah. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib artinya adalah sifat yang khusus hanya dimiliki oleh Allah semata. Tidak ada makhluk yang memiliki zat tersebut. Dan hanya dimiliki oleh Allah semata. Kita makhluk tidak memiliki zat tersebut. Oleh sebab itu, Khalik atau Allah sebagai sang pencipta memiliki zat yang lebih hebat, lebih sempurna dibandingkan kita makhluk, dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah. Baiklah semua, tentu kalian bertanya-tanya, apa dan berapa sih jumlah sifat wajib bagi Allah? Nah, tentu ada yang sudah paham, tapi ada juga yang belum paham. Nah, yang belum paham, baiklah, saya akan menjelaskannya tentang 20 sifat wajib Allah. Jadi, sifat wajib bagi Allah itu jumlahnya ada 20. Apa saja itu? Yang pertama, wujud. Wujud itu artinya ada. Yang kedua, qidam, artinya terdahulu. Yang ketiga, baqo. Baqo artinya kekal. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Yang keenam wahdaniyah, artinya esa. 7 kudrat atau kuasa. 8 iradat atau berkehendak. 9 ilmu, mengetahui. Hayat artinya hidup. Sama artinya mendengar. Basor artinya melihat. Kalam artinya berfirman. Qadiron artinya berkuasa. Muridan artinya berkehendak. Aliman artinya mengetahui. Hayyan artinya maha hidup. Sami'an maha mendengar. Basyiron maha melihat. Dan yang terakhir, yang ke-20, yaitu mutakaliman atau berfirman. Nah, untuk lebih mudah menghafalnya, akan lebih indah kalau kita buat nyanyi, buat lagu. Oke, coba kita sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basyiron mutakaliman. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron takaliman. Oke, gampang kan nyanyinya dan lebih mudah untuk menghafal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu sifat wujud. Wujud tadi artinya adalah ada. Allah itu ada. Apa buktinya Allah itu ada? Allah memang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi keberadaan Allah itu nyata. Bagaimana cara mengetahui keberadaan Allah? Yaitu melalui tanda-tanda adanya. Seperti sebagai contoh adanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan.
Sama seperti kita manusia ini ada, dan juga alam semesta ini ada, pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti, angin itu tidak bisa dilihat oleh mata. Apa warnanya hijau, kuning, merah, tidak ada yang tahu. Tetapi tanda-tanda angin bisa kita rasakan, yaitu dengan satu, udara di sekitar kita serasa sejuk, pohon bergoyang, kita merasa sejuk. Itu adalah salah satu ciri angin dan menandakan bahwasanya angin itu ada. Sama seperti Allah juga ada, tetapi keberadaannya tidak bisa dilihat oleh panca indera kita seperti mata. Yang kedua, yaitu Allah itu kidam. Kidam itu artinya terdahulu. Adanya Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Dia ada lebih dahulu. Sebagai contoh logikanya, orang yang menciptakan kursi dan yang kursinya dulu siapa? Pasti duluan tukang kursinya. Tidak mungkin kursinya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Allah sebagai sang pencipta pasti ada terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu sifat bako. Apa itu bako? Bako artinya kekal abadi. Itulah sifat keniscayaan Allah. Di dunia ini tidak ada yang lebih kekal abadi selain sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat kekal, dia tidak akan berubah sampai kapanpun, bahkan sampai hari akhir nanti. Berbeda dengan kita makhluk itu sifatnya fana atau rusak. Dulu kita terlahir dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, lalu tumbuh menjadi dewasa dan menua lalu meninggal dunia. Berbeda dengan Allah tidak akan pernah berubah, meskipun sampai kapanpun akan tetap seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sifat mukhalafatulil hawadisi, atau artinya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maksudnya bagaimana? Allah itu berbeda dengan yang diciptakan. Kita makhluk pastilah berbeda bentuknya dengan Allah. Sebagai logika, tukang kayu pasti berbeda dengan kursi yang diciptakan atau meja yang dibuat. Nah, oleh sebab itu Allah pasti sudah tentu berbeda dengan kita makhluk sebagai ciptaannya. Yang selanjutnya yaitu qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya. Apa maksudnya? Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Dia mengatur segala alam semesta ini sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Tak pernah lelah, tak pernah merasa kecapean, tidak pernah merasa ngantuk. Itulah kuasa Allah. Dia berdiri dengan sendiri mengatur seluruh alam semesta beserta isinya sendiri tanpa bantuan siapapun. Yang selanjutnya yaitu sifat wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Wahdaniyah artinya esa. Esa itu sama dengan satu, tunggal. Nah, dalam Quran surat Al-Ikhlas dijelaskan bahwasanya Allah itu atau Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi mustahil jika Allah itu ada dua, tiga, ada ayah, ada ibu. Tidak mungkin karena Tuhan itu cuma ada satu. Coba bayangkan seandainya Tuhan itu ada dua atau tiga. Nah, bagaimana kalau Tuhan yang satu pengen hujan, Tuhan yang dua pengen panas? Pasti akan berantem, betul kan? Maka jadi Tuhan itu pasti Esa, nggak mungkin ada Tuhan selain Allah. Yang selanjutnya yaitu sifat kudrat. Kudrat artinya adalah maha kuasa. Kudrat artinya berkuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas, tidak tertandingi oleh siapapun. Kalau kita di antara makhluk manusia, mereka memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaannya terbatas. Mungkin hanya pada wilayah tertentu, tapi tidak dengan Allah. Allah berkuasa secara penuh. Seluruh alam semesta ini menjadi kekuasaannya. Tidak ada yang menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat iradat. Apa itu iradat? Iradat artinya adalah Allah Maha berkehendak. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin menurut kita, mungkin menurut Allah. Jika Allah menginginkan, kun, maka jadi. Maka jadilah. Tidak ada yang mampu menghalangi iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu ilmu. Ilmu mengetahui. Pengetahuan Allah itu ibarat seperti samudra yang luas terbentang. Kita ibaratnya memasukkan jari.
jari itu yang kita angkat, tetesan airnya yang jatuh, itu adalah ilmu yang kita miliki di dunia ini, dan samudra itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ilmu yang dimiliki Allah lebih luas. Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Sifat yang ke-10 yaitu sifat hayat. Apa itu hayat? Hayat artinya maha hidup. Kehidupan di dunia ini sifatnya sementara, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki keabadian untuk hidup. Berbeda dengan kita makhluk. Makhluk akan berakhir karena tidak ada yang lebih kekal abadi daripada kehidupan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ke-11 yaitu sama. Apa itu sama? Maha mendengar. Nah, kalau kita manusia, mendengar itu pasti membutuhkan alat bantu, yaitu telinga. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar apa yang ada dalam hati kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Bahkan Allah sudah mengetahui dan mendengarnya. Oleh sebab itu, Allah Maha mendengar. Yang ke-12 yaitu basor. Basor artinya maha melihat. Sama seperti sama tadi. Kalau sama tadi membutuhkan telinga. Kalau manusia melihat membutuhkan mata. Bahkan mata pun melihat dalam keadaan terbatas. Jika dalam keadaan gelap gulita, maka mata juga tidak mampu untuk melihat. Nah, berbeda dengan penglihatan oleh Allah. Allah melihat tidak menggunakan mata, tetapi Dia Maha melihat, bahkan tidak terbatas. Dalam keadaan gelap sekalipun, di tengah malam, semut yang hitam sekalipun, Allah mampu melihatnya, kapanpun, dimanapun Dia berada. Sifat yang ke-13 yaitu kalam. Kalam itu artinya berfirman atau berbicara. Allah mampu berbicara dengan bahasa yang begitu indah. Terbukti dari kalam-kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada para nabi-nabinya. Berbentuk kitab suci. Contohnya adalah kitab suci Al-Quran, di mana kita ketika membacanya sungguh sangat luar biasa indah bahasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bukti bahwasanya Allah memiliki sifat kalam atau maha berfirman. Yang selanjutnya sifat ke-14 yaitu qadiron atau maha berkuasa. Kuasa Allah tidak terbatas. Semua yang ada di alam semesta ini adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah penguasa sejati, Dia penguasa seluruh alam semesta. Yang nomor 15 yaitu sifat muridan. Apa itu muridan? Muridan artinya adalah maha berkehendak. Jika Allah menginginkan sesuatu terjadi, tidak ada seorang pun atau satu makhluk pun yang mampu menandingi atau mencegah kekuasaan Allah tersebut. Sesuatu yang menurut kita mustahil atau tidak mungkin, tetapi jika Allah berkehendak, kun, jadi, maka jadilah. Itulah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu sifat alimun atau yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah di atas segala-galanya. Tidak ada yang membatasi pengetahuan Allah. Allah mengetahui apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Semua dalam pengetahuan Allah. Tidak terbatas, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17 yaitu sifat hayyan atau yang artinya maha hidup. Allah akan kekal abadi, tidak akan pernah mengalami sakit, capek, mengantuk, bahkan mati. Oleh sebab itu kehidupan yang paling abadi adalah kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah berakhir, meskipun semua makhluk di dunia ini akan mati dan berakhir. Dia akan tetap menjadi maha hidup. Yang selanjutnya yaitu sami'an atau maha mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak menggunakan telinga. Bahkan apa yang ada dalam hati kita yang belum sempat terucap, Allah sudah mendengar. Oleh sebab itu, Allah adalah zat yang paling mendengar. Mendengar apa saja yang diucapkan oleh hambanya. Bahkan doa-doa hambanya yang masih di dalam hati pun Allah sudah mendengar. Sifat yang ke-19 yaitu basyiron. Artinya Allah maha melihat. Melihatnya Allah berbeda dengan makhluk. Kalau Allah melihat tidak menggunakan mata, tapi makhluk menggunakan mata. Penglihatan Allah tidak terbatas. Walaupun dalam keadaan gelap gulita, semut yang warnanya hitam
kecil, Allah tahu berapa jumlahnya dan di mana keberadaannya. Itu penglihatan Allah sungguh sangat luar biasa. Allah mampu melihat dimanapun kita berada, meskipun kita bersembunyi dalam tempat di mana tidak ada orang yang mengetahui, tetapi Allah tetap maha melihat dan maha mengetahui.